Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Sumatera Selatan itu bawahnya itu banyak emas, memang datanglah ke Unsri, memang terbukti atapnya pun emas. Nggak salah itu Pak Ketua HIPMI, memang banyak emas yang perlu digali di Sumatera Selatan ini, dan Unsri sudah mewujudkannya di atas. Siapa yang bisa melakukan bukan eksploitasi, tapi menggali potensi yang ada di alam ini, itu adalah mahasiswa. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat kursi Pak Ustaz. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat Al-Quran Pak Ustaz. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat-ayat cinta Pak Ustaz. Ayat semesta. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, dipikirkan dengan akal, muncul ayat namanya ayat kauniyah, ayat semesta yang dikaji satu fakultas khusus namanya fakultas astronomi, bukan astrologi. Yang perlu dipelajari itu astronomi, bukan astrologi. Kalau yang astrologi itu Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan jatuh cinta dengan Pisces. Karena kalau ikan jatuh cinta dengan kambing, nanti tinggalnya di mana? Buang-buang waktu aja itu, nggak usah dikaji. Tapi ketika berpikir tentang astronomi, tentang ilmu langit, maka umat Islam sudah lama mengkaji itu yang disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak itu yang dipakai oleh Badan Lembaga Hisab dan Ru'yah. Hisab artinya perhitungan, menghitung bagaimana tingginya matahari, bulan di atas ufuk. Kenapa terjadi persimpangan antara NU dengan Muhammadiyah tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal? Itu berawal dari titik astronomi. Karena menurut Muhammadiyah, kalau sudah nampak 1 hilal, walaupun dia tingginya 0,5 derajat atau 1 derajat, maka itu sudah dianggap sebagai hilal. Tapi menurut NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, maka mereka mensyaratkan sesuai syarat Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, mensyaratkan mesti 3 derajat. 3 derajat baru dianggap sebagai hilal. Kalau 1 belum dianggap sebagai hilal. Kata Muhammadiyah 1 pun hilal, kata NU 3 baru hilal. Akhirnya datang wakil presiden Indonesia namanya Bapak Yusuf Kala. Pak JK duduk dengan NU dan Muhammadiyah. Kata Pak JK, gimana kalau NU turunkan 1, Muhammadiyah naikkan 1? Karena beliau kan pengusaha, bisnismen. Biar supaya ketemu titik temu. Ya nggak ketemu, karena ini metodologinya berbeda. Akhirnya karena nggak ketemu, itulah terjadi 2 perbedaan. Maka umat Islam di Indonesia, dia saling menjaga perasaan masing-masing. Akhirnya masing-masing mengamalkan. Yang 1 dengan 1 derajatnya, dengan 0,2-nya, yang 1. Dan nanti akan terulang lagi pada tanggal 20. Pada tanggal 19 hari Kamis 19 Maret itu nanti satu Indonesia akan mengeluarkan teropong untuk melihat astronomi, apakah nampak anak bulan atau tidak. Di Riau itu teropongnya dibeli dulu harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak hilal. Ustaz kok tahu?
teman saya kebetulan salah satu yang bekerja di situ. Dia pernah posting gambar di teropong. Saya tanya, apa yang nampak? Dibilangnya gaji 13 katanya. Nah, itu hanya bisa diselesaikan oleh astronomi. Ilmunya, orangnya astronom. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Bumi, satu fakultas muncul, namanya fakultas geologi. Geo, bumi, logi, ilmu. Geologi, ilmu bumi. Ternyata di dalam bumi ini ada batu bara. Di dalam bumi Sumatera Selatan ini batu bara. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu kami naik heli tadi. Ini nyebut heli ini 20 menit sekali harus diulang. Waktu kami tadi naik, itu di Sungai Musi di bawah banyak sekali kapal-kapal membawa batu bara. Batu bara itu di dalam tanah. Tapi kalau di Sumatera Utara di atas tanah. Abdul Somad batu bara. Di dalamnya ada nikel, di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada fosfat, di dalam ada gas. Banyak sekali. Sebetulnya yang dicari Donald Bebek itu apa? Sampai jam 12 malam masuk ke kamar tidur Maduro, presiden Venezuela, yang lagi sedang tidur di samping istrinya dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman, maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung. Bagaimana saya bilang Iran? Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Ada ilmu khusus yang mengkaji ini. Ilmu apa namanya? Geopolitik. Geo dunia, politik. Jadi politiknya bukan antar pilkada kabupaten, tapi geopolitik dunia. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual, maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa, Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak genjatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya,
tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya. Jadi adik-adik saya ajak 2 SKS kuliah geopolitik. Kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dulu nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana. Tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah, kayu manis, buah pala, merica, ketumbar. Kita pun waktu itu bingung, nanya sama guru SD, ya, Belanda ke sini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal cuman mau cari rempah. Iya katanya. Sekarang baru kita tahu, mereka bukan nyari rempah, nyari minyak, Bu. Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel. Ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal, orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda, nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate. Tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita kaya. Saya bicara tentang Konoha. Maka saya tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Makanya walaupun ini bulan puasa, lapar, tapi suara saya menggelegar kan? Karena saya di kampus Unsri, maka saya semangat. Tapi seandainya ceramah siang jam 2 habis khutbah Jumat ini bukan di Unsri, tidak begini isi ceramah saya. Paling saya, marilah kita banyak ingat mati. Ini bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar. Kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya sedang bicara tentang masa depan. Saya bicara dengan mahasiswa, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Saya yakin dan percaya bidang pertanian sudah, peternakan sudah, geopolitik mereka sangat paham, dan masalah spiritual batinnya mereka dididik di dalam Masjid Nabawi.